Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 56. Hanya di hadapan manusia duniawi ini dia dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi tuan muda tertua dari keluarga Chen. Namun di depan keluarga Chen, dan bahkan keluarga besar seni bela diri, pusat perhatiannya sepenuhnya ditekan oleh adik laki-lakinya, Chen Luo. Ketika semua orang menyebut keluarga Chen, mereka pasti akan menyebut Chen Luo. Adapun Chen Yi, siapa dia yang tidak bisa berlatih seni bela diri? Tidak peduli orang-orang di keluarga atau orang-orang dari keluarga seni bela diri di luar, mereka tidak pernah menganggapnya serius, dan bahkan banyak orang menyebutnya sia-sia. Chen Yi mengetahui semua hal ini, dan dia merasa sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Monster seperti Chen Luo tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti dia yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Yi merasa marah. Kalung ini sangat indah, kata Tang Xiaorou pada dirinya sendiri dengan mata indahnya yang bersinar. Fang Yu, yang sedang bersantai di sampingnya, membuka matanya dan berkata, jika kamu menginginkannya, tawar saja. Penawaran. Tang Xiaorou tidak bereaksi, tetapi Wen Xiaotian di sampingnya mencibir. Tahukah kamu siapa orang yang baru saja mengajukan penawaran? Itu Chen Yi. Chen Yi dari keluarga Chen di Huaibei. Jika kamu berani menawar, dia akan membuatmu membayar harganya. Wen Xiaotian melirik Fang Yu dengan jijik dan berkata, lagi pula, penawarannya sudah melebihi 2 juta. Kalau mau menawar, uangnya harus cukup. Kalau ambil barangnya tanpa membayar, konsekuensinya serius. Menurut Wen Xiaotian, Fang Yu hanya mencoba pamer. Ingin menjadi perhatian di depan seorang gadis. Wen Xiaotian sudah cukup memainkan trik semacam ini dan bisa melihatnya sekilas. Kamu sudah seperti ini, tapi masih ingin mengeluarkan uang jutaan untuk memberikan kalung pada cewek. Bahkan jangan buang air kecil untuk melihat penampilanmu. Nada suara Wen Xiaotian kasar, tapi Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia menganggap Wen Xiaotian tidak ada. Apakah kamu punya uang? Fang Yu memandang Tang Xiaorou dan bertanya. Ya, tapi, ekspresi keraguan muncul di wajah cantik Tang Xiaorou. Di satu sisi, dia sangat menginginkan kalung itu. Di sisi lain, setelah Chen Yi mengajukan penawaran, penonton terdiam, dan tidak ada yang berani menawar lagi. Identitas Chen Yi jelas tidak sederhana. 2 juta, 1 kali. 2 juta, 2 kali. Di atas panggung, juru lelang sudah menghitung mundur. Tempat itu masih sepi. Sejak Chen Yi menawar, kepemilikan kalung ini sudah jelas. Itu hanya milik Chen Yi. 3 juta. Tepat ketika juru lelang hendak meletakkan palu dan memastikan kepemilikan kalung itu, sebuah suara tenang terdengar. Ekspresi semua orang berubah dan mereka menoleh untuk melihat sumber suara. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Tuan, apakah Anda yakin? Juru lelang tertegun dan bertanya dengan ragu. Tentu, jawab Fang Yu. Terjadi keributan di rumah lelang. Sebenarnya ada orang bodoh yang berani menawar dengan Tuan Chen Yi. Apakah dia tidak sadar jiwanya akan terancam? Chen Yi juga menoleh dan menatap Fang Yu, menyipitkan matanya dengan tatapan tajam di matanya. Awalnya dia sedang tidak dalam mood yang baik. Sekarang Fang Yu menawar di depan semua orang, dia jelas menentangnya. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Dia tidak tahu harus hidup atau mati. Wajah Chen Yi dingin, dia menoleh dan menyebutkan harganya, 5 juta. Saat ini, semua orang di rumah lelang tidak tenang. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Cara Chen Yi memandang Fang Yu barusan jelas-jelas jahat. Tampaknya tuan muda ini akan menjadi gila hari ini. Pemuda yang mengajukan penawaran mungkin sedang dalam masalah. Setelah Chen Yi mengajukan penawaran, semua orang melihat ke arah Fang Yu lagi. Mereka ingin melihat, apakah Fang Yu akan terus mencari kematian. Pada saat ini,
Fang Yu menoleh dan bertanya pada Tang Xiaorou, berapa banyak uang yang kamu punya? Ada 20 juta dalam satu kartu, tapi, lebih baik tidak melanjutkan penawaran, kan? Tang Xiaorou menggigit bibir merahnya dan berbisik. Dengan begitu banyak orang yang memandangnya, dia merasa tidak yakin. Chen Yi itu terlihat sangat menakutkan. 10 juta. Sebelum Tang Xiaorou sempat bereaksi, Fang Yu menawar lagi. Wow, ada seruan seru di tempat lelang. Semua orang memandang Fang Yu dengan mata terbelalak dan kaget. Pemuda ini benar-benar berani bertarung dengan Chen Yixin. Bukankah ini mencari kematian? Hedan dan Helan yang duduk di sebelahnya, pada awalnya tidak mengenal Chen Yi. Namun setelah mendengar komentar dari orang-orang di sekitar mereka kurang lebih mengetahui identitas Chen Yi. Mereka tahu bahwa Fang Yu melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Wen Xiaotian memandang Fang Yu dengan ekspresi lucu. Berpura-pura, kan? Anda ingin menjadi pusat perhatian bukan? Wah, kamu menggonggong pohon yang salah. Jika Anda menyinggung guru Chen Yi, mari kita lihat bagaimana Anda mati. Saat ini, Chen Yi yang duduk di barisan depan terlihat murung, hingga hampir menitikkan air mata. Dia punya cukup banyak masalah dalam keluarga. Sekarang, ketika dia datang ke lelang kelas bawah, dia masih harus diganggu oleh seorang anak muda yang tahu dari mana asalnya. Sialan! Bentak. Chen Yi langsung berdiri, berbalik dan menatap Fang Yu, dan berkata dengan nada yang sangat dingin, 20 juta. Terjadi keheningan yang mematikan. Jelas sekali, Chen Yi marah. Dalam situasi ini, tidak ada yang berani berbicara karena takut tersangkut. Pendeta Taobai di samping Chen Yi juga memandang Fang Yu dan sedikit mengernyit. Dia selalu merasa ada sesuatu yang familiar pada pemuda ini. Fang Yu memandang Chen Yi yang menatapnya dengan penuh minat. Anak ini sombong sekali. Fang Yu, aku tidak bisa menawar lagi. Aku hanya punya 20 juta di kartuku. Tang Xiaorou mendekat ke telinga Fang Yu dan berbisik. Oh, baiklah kalau begitu, Fang Yu mengangguk untuk menyatakan pengertiannya. Saat ini, mata Chen Yi berbinar ketika dia melihat Tang Xiaorou duduk di sebelah Fang Yu. Pemandangan yang bagus. Bagaimana gadis seperti itu bisa duduk dengan benda seperti itu? Chen Yi menatap Fang Yu lagi, matanya semakin dingin. Saat ini, Fang Yu telah berhenti menawar. 20 juta, satu kali. 20 juta, 2 kali. 20 juta, 3 kali. Selamat kepada Tuan Chen Yi karena berhasil menawar kalung biru langit. Kata juru lelang dengan gembira. Jika tidak ada yang menawar, kalung itu hanya bisa terjual 2 juta. Tapi sekarang, jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Bagi rumah lelang, ini hanyalah keuntungan besar. Tentu saja, mereka tidak memiliki kendali atas hidup atau mati Fang Yu. Faktanya, ini juga tujuan Fang Yu. Dia sepertinya membantu Tang Xiaorou untuk menawar, tetapi sebenarnya, dia hanya ingin menaikkan harga dan menggoda Chen Yi. Semua orang yang hadir memandang Fang Yu dan diam-diam menggelengkan kepala. Karena dia harus mengakui kekalahan pada akhirnya, mengapa repot-repot memprovokasi Chen Yi. Sekarang, bukan saja kalung itu tidak difoto, tapi hidupmu mungkin sudah hancur. Chen Yi menatap Fang Yu dengan dingin dan duduk kembali di kursinya. Nanti, tangkap anak ini di depanku. Aku akan mengajarinya bagaimana berperilaku, kata Chen Yi kepada Tao Bai di sampingnya. Baik, Tuan, Bai Taoren mengangguk. Fang Yu masih duduk di kursi, dan banyak orang meliriknya dengan simpati. Xiaorou, ayo cepat pergi. Tidak ada hubungannya dengan orang ini. Lihatlah sorot mata Tuan Chen Yi sekarang. Hedan menarik tangan Tang Xiaorou dan berkata, ya, Xiaorou, anak ini gila. Kita tidak bisa terlibat. Ayo cepat pergi. Helan pun berkata. Melihat Fang Yu, Wen Xiaotian hampir tertawa terbahak-bahak. Fang Yu ini adalah contoh sempurna dari kegagalan dalam berpura-pura. Apakah kamu masih berpura-pura tenang? Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa terus berpura-pura. Membosankan sekali di sini. Aku akan keluar dan berjalan-jalan.
Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berdiri. "Jika kamu sangat takut, tidak perlu menawar sekarang," kata Wen Xiaotian sinis. Fang Yu meliriknya, berbalik dan berjalan keluar. Tang Xiaorou menggigit bibirnya, berdiri, dan mengikuti. Pada saat ini, Tao Bai, yang telah memperhatikan Fang Yu, segera berkata kepada Chen Yi, "Tuan, orang itu sepertinya ingin pergi. Ingin lari." Chen Yi tersenyum dingin, segera berdiri, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata dengan keras, "Nak, jika kamu maju selangkah lagi, aku akan mematahkan kakimu." Di rumah lelang, penawaran masih berlangsung. Namun situasi yang tiba-tiba membuat segalanya terhenti. Semua orang memandang Chen Yi dan kemudian Fang Yu dengan mata terkejut. Semua orang mengira, Chen Yi akan menyelesaikan masalah dengan Fang Yu. Fang Yu berbalik dan menatap Chen Yi, dengan senyum cerah di wajahnya. Awalnya, dia ingin menunggu hingga pelelangan selesai sebelum melunasi rekening. Tanpa diduga, Chen Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar. "Beranikah kamu tertawa?" Kemarahan di hati Chen Yi semakin meningkat. Terutama karena dilihat oleh gadis cantik yang masih berdiri di samping Fang Yu. Kini, saatnya dia memamerkan energinya. Dia ingin mematahkan anggota tubuh Fang Yu di depan semua orang. Dia ingin semua orang tahu, bahwa putra tertua keluarga Chen adalah seseorang yang tidak boleh diajak main-main. "Segera patahkan tangan dan kakinya dan bawa dia kepadaku," kata Chen Yi kepada Tao Bai di sampingnya. Bai Daoren tidak ingin melakukannya di depan banyak orang, tapi dia tahu betul sifat Chen Yi. Sambil menghela nafas sedikit, Tao Bai memandang Fang Yu dan mengulurkan tangan. "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Fang Yu berkata dengan senyum yang sedikit dingin di wajahnya. Bab 257. Mendengar kata-kata tersebut, Chen Yi tersenyum sinis. Di Huaibei dan Nandu, adakah yang tidak bisa atau tidak berani dia lakukan? Belum lagi membunuhmu, bocah tanpa nama. Aku tidak hanya akan melepaskan tangan dan kakimu, tapi aku juga akan menjatuhkanmu dari lantai ini. Chen Yi memelototi Fang Yu dan berkata dengan dingin. "Oke, kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan." Fang Yu mengangkat bahu. Chen Yi melirik Tao Bai dan memberi isyarat agar dia mengambil tindakan. Semua orang yang hadir sangat gugup dan menyingkir karena takut terluka secara tidak sengaja. Kakak beradik Wen Xiaotian dan He dan juga menyingkir. "Kamu sudah mati sekarang." Wen Xiaotian memandang Fang Yu dengan senyum bercanda di wajahnya. Hanya Tang Xiaorou yang masih berdiri di samping Fang Yu, wajahnya sedikit pucat tapi matanya tegas. Fang Yu sudah mendapat masalah, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Sebagai teman Fang Yu, meskipun dia tidak dapat membantu Fang Yu, dia tetap harus berdiri di sisi Fang Yu dan memperjelas posisinya. Seluruh hadirin terdiam, termasuk staf rumah lelang Seindun. Mereka seharusnya berdiri untuk menjaga ketertiban, tetapi orang di depan mereka adalah Chen Yi, jadi mereka menyerah. Banyak orang yang hadir tahu, bahwa lelaki tua yang berdiri di samping Chen Yi adalah lelaki kuat di alam master. Di mata kelompok manusia sekuler ini, ahli seni bela diri adalah sosok seperti dewa. Beberapa orang sulit untuk ditemui hanya beberapa kali seumur hidup. Ahli seni bela diri, saya tidak menyangka, bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihat keterampilan seorang ahli seni bela diri dengan mata kepala sendiri hari ini. Banyak orang memandang Tao Bai seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Chen Yi menoleh untuk melihat ke arah Tao Bai, memberi isyarat untuk segera mengambil tindakan. Tapi Tao Bai mengerutkan kening dan menatap Fang Yu. Dia selalu merasakan ada aura familiar pada Fang Yu di depannya. Sepertinya, saya pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya, dan memiliki beberapa kesan. "Tuan Bai, cepat ambil tindakan." Saat Bai Daoren mencoba mengingatnya dengan hati-hati, Chen Yi mendesaknya, menyela pikiran Bai Daoren. Tao Bai menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Dia berbalik untuk melihat Fang Yu. Matanya dingin, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya di udara. Ledakan. Energi ini langsung mengenai tubuh Fang Yu, mengeluarkan suara teredam. Gelombang udara mengguncang dan menghantam sisi Tang Xiaorou.
Tang Xiaorou berseru dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat itu, sebuah tangan yang kuat meraih lengannya dan menariknya ke belakang. Fang Yu melirik Tang Xiaorou, lalu menoleh ke arah Tao Bai, matanya sedikit dingin. Melihat Fang Yu tidak terluka sama sekali, Tao Bai sedikit terkejut. Anak laki-laki ini hanyalah seorang pejuang bawaan, tetapi dia dapat menahan pukulan energi aslinya. Menarik. Namun, dengan banyaknya orang yang menonton, Bai Daoren tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Dia ingin kemenangan cepat. Mata Tao Bai tajam, dan semburan aura keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan memutarnya ke udara. Energi sejati yang agung membentuk topan di depan telapak tangan. Kursi di depannya terjatuh dalam sekejap. Kekuatan isap yang sangat besar datang ke arah Fang Yu. Pendeta Tao Bai ingin menyeret Fang Yu ke depannya. Ini maumu. Fang Yu tersenyum tipis, menggerakkan sosoknya, dan bergegas maju. Dia terhisap. Di mata para penonton, Fang Yu diseret paksa oleh Tao Bai. Jantung Tang Xiaorou berdetak kencang dan wajahnya menjadi pucat. Dalam 2 detik, Fang Yu muncul di depan Tao Bai. Chen Yi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang Fang Yu dengan nada mencemooh, dan mencibir, masih bisakah kamu melarikan diri sekarang? Berlutut. Tao Bai berteriak dengan dingin, membalikkan telapak tangannya ke depan dan menekan. Ledakan. Semburan energi sejati menekan Fang Yu, menyebabkan lantai ubin tempat Fang Yu berdiri meledak. Tapi Fang Yu masih berdiri, dengan wajah tenang, dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Wajah Tao Bai sedikit berubah dan matanya terkejut. 30% tidak cukup. Lalu gunakan 50%. Tao Bai mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan ingin menekan lagi. Namun saat ini, dia merasakan angin dingin datang dari depannya. Melihat lebih dekat, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Murid Tao Bai terkejut. Fang Yu jelas-jelas terkunci oleh Zenki-nya, jadi bagaimana dia masih bisa bergerak? Aku telah memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu harus mengangkat wajahmu agar aku bisa memukulmu, kata Fang Yu dengan tenang, dan pada saat yang sama, dia meninju. Ledakan. Pendeta Tao Bai bahkan tidak sempat bereaksi, dadanya dipukul dengan keras dan terjatuh. Orang-orang yang telah menatap Tao Bai dari dekat mengeluarkan seruan. Apa yang terjadi? Master seni bela diri itu benar-benar dipukul dan dikirim terbang. Mungkinkah pemuda di depannya lebih kuat dari ahli bela diri? Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Yi. Seluruh tubuh Chen Yi gemetar, menoleh untuk melihat ke arah Tao Bai yang terbaring di meja lelang, muntah darah, dan berteriak, Taois Bai. Kamu! Bentak. Sebelum Chen Yi selesai berbicara, dia ditampar ke tanah oleh Fang Yu. Semburan seru muncul lagi. Semua orang memandang Fang Yu dengan mata terbelalak, mata mereka hampir rontok. Chen Yi, tuan muda tertua dari keluarga Chen, ditampar ke tanah. Sungguh suatu langkah yang berani. Di seluruh Huaibei, Fang Yu mungkin satu-satunya orang yang berani melakukan ini. Chen Yi menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan, katakan siapa namamu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Ledakan. Fang Yu menginjak wajah Chen Yi, membuatnya terdiam. Namaku Fang Yu. Ada nama lain yang biasa orang sebut, Dao Tian. Fang Yu memandang Chen Yi dengan merendahkan dan berkata dengan dingin. Fang Yu. Dao Tian. Nama ini mengejutkan Chen Yi. Hal serupa juga membuat Tao Bai yang terjatuh di meja lelang tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Orang ini sebenarnya adalah Dao Tian. Tidak heran dia merasa familiar. Tidak heran dia begitu kuat. Setelah mengetahui identitas Fang Yu, hati Tao Bai tenggelam sepenuhnya. Orang ini adalah makhluk menakutkan yang mampu membunuh paus penelan langit sendirian. Chen Yi, dan dia, semuanya dalam bahaya. Chen Yi membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu, matanya penuh ketakutan. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi Dao Tian? Dao Tian jelas tidak seperti ini. Pernahkah kamu mendengar tentang penyamaran? Fang Yu berkata dengan dingin, menginjak wajah Chen Yi lebih keras. Chen Yi meratap. Saya mendengar dari Qin Yimo,
bahwa Anda sepertinya tidak ingin menyerahkan kepemilikan Tiandou Rock di pulau itu. Apakah Anda ingin gagal membayar utang Anda? Fang Yu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Batu Tiandou. Mendengar kata ini, hati Chen Yi tenggelam. Aku hanya memberimu waktu 1 bulan, dan Anda seharusnya sudah melunasi rekeningmu sejak lama. Tapi aku agak sibuk beberapa waktu lalu, dan aku melupakannya sebentar. Fang Yu menjauhkan kakinya, berjongkok, dan memandang Chen Yi yang wajahnya pucat, dan berkata, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Jantung Chen Yi berdebar kencang, dan ketakutan membuatnya tak bisa berkata-kata. Tentu saja kamu bisa memilih untuk menolak menyerahkan kepemilikan Tiandou Rock, kata Fang Yu sambil tersenyum dingin. Chen Yi ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, saya akan menyerahkan kepemilikan batu Tiandou. Saya akan menyerahkannya. Jangan bunuh saya. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali, kata Fang Yu. Kali ini, saya pasti akan menyerahkannya. Saya bisa segera meminta orang-orang di perusahaan untuk membuat perjanjian pengalihan kepemilikan dan mengirimkannya kepada Anda, selama Anda melepaskan saya, kata Chen Yi. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, oke, lakukan saja, aku akan memberimu waktu setengah jam. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berdiri dan duduk di kursi di belakang. Chen Yi segera berdiri, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan menghubungi anak buahnya. Pada saat ini, ada keheningan di tempat tersebut. Tidak ada yang menyangka akan berkembang seperti ini. Chen Yi sebenarnya merendahkan diri di depan pemuda bernama Fang Yu ini. Ia dipukuli hingga hidungnya berdarah, namun ia tetap terlihat patuh. Dalam tampilan ini, tidak ada jejak putra sulung keluarga Chen yang memandang rendah semua makhluk hidup. Saat ini, Wen Xiaotian, He Dan dan He Lan sudah tercengang. Terutama Wen Xiaotian, wajahnya pucat saat ini, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia telah mengejek Fang Yu sebelumnya. Jika Fang Yu menyimpan dendam, maka itu akan menjadi akhir. Chen Yi buru-buru menelepon bawahannya dan memintanya membuat kontrak pengalihan kepemilikan Tiandouyan. Kali ini, dia tidak berani berpikir salah. Batu Tiandou dan batu kristal Tiandou hanyalah hal-hal yang tidak penting di hadapan kehidupan. Tuan, apakah Anda perlu berkomunikasi dengan ketua terlebih dahulu tentang pengalihan kepemilikan Douyan hari ini? Kata bawahan itu dengan ragu-ragu. Komunikasi itu omong kosong. Kirimkan padaku secepatnya. Teriak Chen Yi. Bab 258. Sekitar 10 menit kemudian, dua pria berjas dan berdasi bergegas ke tempat pelelangan. Melihat kondisi Chen Yi dan Bai Daoren yang menyedihkan, ekspresi mereka berubah. Tuan, ini adalah kontrak yang baru saja kami buat. Selama Anda menandatanganinya, Anda dapat menyelesaikan pengalihan kepemilikan batu Tiandou di pulau itu. Seorang bawahan mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya, dan menyerahkannya kepada Chen Yi. Batu Tiandou. Mendengar nama ini, banyak orang di sekitar yang terlihat kaget. Ini adalah salah satu jenis batuan termahal di dunia. Perhiasan yang terbuat dari kristal Tiandou hampir selalu bisa dijual dengan harga setinggi langit. Mendengarkan kata-kata Chen Yi, sepertinya dia ingin mentransfer batu Tiandou dalam jumlah besar ke Fang Yu tanpa syarat. Ini sungguh pendarahan yang banyak. Chen Yi mengambil kontrak itu bahkan tanpa melihatnya. Dia segera berjalan ke arah Fang Yu, menyerahkannya ke tangan Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang. Kami telah menyelesaikan kontraknya. Silakan lihat itu, selama kamu menandatangani namamu, seluruh batu Tiandou di pulau itu akan berada di bawah namamu. Fang Yu tidak melihat dengan cermat, dia tahu bahwa pada saat ini, Chen Yi tidak berani berpikir salah. Dia mengambil pena dan menandatangani namanya. Chen Yi melihat tanda tangan Fang Yu dan merasakan hatinya berdarah. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada orang yang lebih tua ketika dia kembali ke rumah malam ini? Aku takut kakiku patah ya. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Adegan ketika Fang Yu meninju kepala paus penelan langit satu demi satu, meninjunya hidup-hidup, masih tergambar jelas di benaknya. Dia tidak boleh memprovokasi Fang Yu lagi,
Jika tidak, nyawanya akan terancam. Setelah Fang Yu menandatangani, Chen Yi memandang Fang Yu dan bertanya dengan ragu, "Tuan Fang, sekarang kepemilikan batu Tiandou telah dialihkan ke nama Anda, saya boleh pergi, bukan?" "Pergilah, kuharap aku tidak akan bertemu denganmu lagi," kata Fang Yu ringan. Chen Yi membungkuk pada Fang Yu, berbalik dan pergi. "Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan Tao Bai?" Salah satu bawahannya memandang Tao Bai yang pingsan, dan bertanya dengan hati-hati. "Cepat kirim dia ke rumah sakit. Apakah kamu masih membutuhkan pengajaranku?" kata Chen Yi dengan wajah jelek. Hari ini, wajahnya telah dipermalukan sepenuhnya dan martabatnya telah hilang sepenuhnya. Begitu banyak orang menyaksikan wajahnya diinjak-injak oleh Fang Yu, menangis dan memohon belas kasihan. Jika berita tentang apa yang terjadi hari ini tersebar, semakin Chen Yi memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa berjalan dengan mantap, terhuyung dan jatuh ke tanah. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Seorang bawahan dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Keluar. Wajah Chen Yi pucat, dia berjuang untuk bangkit dan meninggalkan tempat pelelangan, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Setelah Chen Yi pergi, tempat tersebut masih sepi. Pelelangannya belum berakhir, tapi setelah apa yang terjadi, mereka tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Mata semua orang terfokus pada Fang Yu. Apa identitas pemuda ini? Pukul tuannya dan injak putra tertua keluarga Chen. Keterampilan dan keberanian seperti itu membuatnya tampak seperti tokoh protagonis dalam film. Setelah mendapatkan kepemilikan batu Tiandou, Fang Yu tidak ada hal apapun lagi yang diperlukan, jadi dia bangkit dan pergi. "Sepupu, aku pergi dulu. Aku akan menghubungimu nanti." Tang Xiaorou menyapa Hedan dan Helan, dan berlari mengejar Fang Yu. Di bawah tatapan kagum semua orang, Fang Yu dan Tang Xiaorou meninggalkan tempat lelang bersama. "Kenapa kamu mengikutiku?" Setelah meninggalkan pusat keuangan Fairview, Fang Yu berbalik dan berkata kepada Tang Xiaorou yang berjalan di belakangnya. "Kamu mau kemana?" Tang Xiaorou bertanya. "Pulanglah," kata Fang Yu. "Pulang? Apakah kamu juga punya rumah di Nandu?" Tang Xiaorou bertanya dengan heran. "Tepatnya, ini adalah tempat tinggal," kata Fang Yu. "Kalau begitu, biarkan aku kembali bersamamu dan melihat seperti apa tempat tinggalmu," kata Tang Xiaorou. Mengenal perilaku Tang Xiaorou sebagai pengikut, Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara. "Jangan seperti ini. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan ketika aku datang ke Nandu, jadi aku bosan." Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan sedih dan berkata. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan Tang Xiaorou terus mengikutinya. Setengah jam kemudian, Fang Yu kembali ke apartemen, rumah Liu Lianxia. Begitu dia masuk ke pintu, Tang Xiaorou berkata, "Wow. Gaya dekorasi rumah ini sangat feminin." Mata Tang Xiaorou dipenuhi bintang. Tentunya gaya dekorasi seperti ini sangat cocok untuknya. Fang Yu mengabaikannya dan menelepon Qin Yimo untuk memberitahunya bahwa kepemilikan batu Tiandou telah diperoleh. Qin Yimo terkejut dan berkata, "Ketika Anda kembali ke Jiangnan, saya akan mendiskusikan masalah spesifik dengan Anda." Setelah berbicara dengan Qin Yimo dan berjalan keluar dari ruang tamu, Tang Xiaorou berdiri di balkon, melihat pemandangan di luar. "Fang Yu, kediamanmu sangat indah, aku sangat menyukainya." Tang Xiaorou menoleh untuk melihat Fang Yu dan berkata, "Fang Yu diam saja. Berapa harga sewa di sini?" "Jika saya berhasil diterima di Universitas Nandu, saya akan menyewa kamar di sini," kata Tang Xiaorou dengan mata berbinar. "Menyewa?" Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak menyewa di sini." "Tapi bukankah kamu hanya menyewanya?" "Aku melihat ada 2 kamar lagi," Tang Xiaorou bertanya dengan ragu. "Ini adalah milik temanku, dan dia tidak akan mau menyewakannya," kata Fang Yu. "Oh, sayang sekali," kata Tang Xiaorou dengan menyesal. Kembali duduk di sofa di ruang tamu, Tang Xiaorou memandang Fang Yu dan bertanya, "Fang Yu,
kamu telah menemukan tempat tinggal di Nandu, apakah kamu ingin mengikuti ujian masuk ke Universitas Nandu? Fang Yu belum memikirkan pertanyaan ini, jadi dia menjawab, itu tergantung situasinya. Sebenarnya, Universitas Nandu sangat bagus. Masuk 10 besar di Tiongkok, dan bahkan menempati peringkat pertama di Tiongkok dalam beberapa jurusan. Jika ingin masuk ke jurusan populer di Universitas Nandu, maka nilainya tidak rendah. Saya baru-baru ini sedikit khawatir, takut tidak mengerjakan ujian dengan baik. Tang Xiaorou menghela nafas pelan dan berkata. Namun, jika prestasimu dalam ujian masuk perguruan tinggi seperti ujian tiruan saat itu, kamu pasti bisa masuk ke Universitas Beijing, tambah Tang Xiaorou. Saya tidak akan kuliah di Universitas Beijing. Jika saya memutuskan untuk kuliah, saya mungkin akan mencari universitas terdekat, kata Fang Yu. Bukankah itu Universitas Nandu? Maka kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi alumni. Tang Xiaorou membuka mata indahnya dan berkata. Itu belum tentu benar, Fang Yu baru saja berbicara ketika dia mendengar, klik dan pintu dibuka. Liu Lianxia masuk dari luar, mengeluh sambil berjalan. Fang Yu, aku benar-benar dibunuh olehmu. Aku jarang keluar. Aku tidak menghasilkan uang, dan aku diperintahkan oleh guruku untuk kembali ke sekte. Pada titik ini, Liu Lianxia tercengang ketika dia melihat Tang Xiaorou duduk di sofa. Siapa ini? Halo? Namaku Tang Xiaorou, dan aku teman sekelasnya Fang Yu. Tang Xiaorou berdiri dan menyapa sambil tersenyum. Meski ekspresinya tenang, matanya penuh kejutan dan kebingungan. Anehnya, wanita di hadapanku ini sangat cantik. Pertanyaannya adalah, apa hubungan wanita ini dan Fang Yu? Ada kunci untuk membuka pintunya. Berarti wanita ini juga tinggal di sini. Hidup bersama. Memikirkan hal ini, suasana hati Tang Xiaorou tiba-tiba memburuk. Yah, namaku Liu Lianxia, dan aku, teman Fang Yu. Liu Lianxia melirik Fang Yu, yang tanpa ekspresi. Tang Xiaorou menggigit bibir merah mudanya dan duduk kembali di sofa. Mengapa gurumu menyuruhmu kembali? Fang Yu memandang Liu Lianxia dan bertanya. Liu Lianxia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia akan membawa kami para murid keluar untuk sesi pelatihan selama sebulan. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, di mana kalian akan pergi berlatih? Saya mendengar bahwa kami akan pergi ke Valen Immortal Valley, yang dibuka setiap 20 tahun sekali. Oh, itu sangat menjengkelkan. Saya tidak ingin mengalaminya. Saya hanya ingin menghasilkan uang, keluh Liu Lianxia dan merosot di sofa. Lembah abadi yang jatuh. Fang Yu sedikit mengernyit saat mendengar nama ini. Valen Immortal Valley, seperti namanya, apakah benar-benar makhluk abadi berjatuhan di sana? Nama ini terlalu dilebih-lebihkan. Orang yang menjadi abadi, tidak akan tinggal di bumi sama sekali. Lalu bagaimana bisa bumi mengatakan, bahwa mereka akan menjadi abadi? Namun, Fang Yu tidak terkejut dengan nama yang mirip. Bertahun-tahun yang lalu, ada beberapa sekte seperti sekte Feixian dan sekte pembunuhan abadi. Ini semua berasal dari keinginan biksu akan keabadian. Tampaknya, menambahkan kata abadi pada sesuatu akan membuatnya terlihat mewah dan megah. Apakah seluruh murid Istana Suanghan akan berpartisipasi dalam pelatihan ini? Fang Yu bertanya. Menurut konvensi, adik perempuan di bawah usia 15 tahun tidak harus berpartisipasi. Saya sangat iri pada mereka. Liu Lianxia berkata. Kalau saja ada obat keabadian di dunia, saya bisa berusia 15 tahun selamanya, dan aku tidak akan pernah harus berpartisipasi dalam pelatihan. Mendengar kata-kata ini, wajah Fang Yu sedikit bergerak. Bab 259. Apa yang ada di lembah abadi yang jatuh? Mengapa pergi ke sana untuk mengalaminya? Fang Yu bertanya lagi. Bagaimana saya tahu? Saya juga belum pernah ke sana. Tapi pengalamannya hanya berjalan di jalan yang sulit dan berhadapan dengan beberapa binatang buas, membosankan, kata Liu Lianxia. Fang Yu diam saja. Tang Xiaorou, yang duduk di sebelahnya, bingung mendengarkan percakapan antara dua orang itu.
Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, jika tidak ada yang lain, pergi saja. Tang Xiaorou memandang Fang Yu, lalu Liu Lianxia, dan berdiri, kalau begitu, aku pergi. Tidak apa-apa. Kamu bisa duduk di sini selama yang kamu mau. Ini bukan rumahnya. Liu Lianxia memutar matanya ke arah Fang Yu dan berkata, Ini, Tang Xiaorou tertegun dan menatap Liu Lianxia. Ini rumahku, kata Liu Lianxia. Mendengar kata-kata ini, hati Tang Xiaorou semakin tenggelam. Fang Yu sebenarnya tinggal di rumah seorang wanita. Tang Xiaorou merasa sangat tidak nyaman dan berkata dengan lembut, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi sebaiknya aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Tang Xiaorou keluar dari pintu. Liu Lianxia melirik punggung Tang Xiaorou, dan warna aneh muncul di matanya yang indah. Sore harinya, Fang Yu menelepon Xia Xiaoying. Informasi tentang 30 atau 40 orang yang dibunuh oleh orang itu. Informasi ini memang tersedia, tetapi nilainya kecil, kata Xia Xiaoying. Saya ingin menemukan kesamaan yang dimiliki orang-orang ini, kata Fang Yu. Saat menelusuri pembunuhnya, pejabat dari Nandu juga mempertimbangkan hal ini. Namun, setelah mempelajari informasi dari 34 orang yang meninggal, mereka hanya menemukan satu kesamaan yang jelas, kata Xia Xiaoying. Apa? Fang Yu bertanya. Tanpa terkecuali, jenazah orang-orang ini dibakar hingga menjadi karbonisasi, sehingga sulit untuk diidentifikasi, kata Xia Xiaoying. Tidak ada kesamaan lain. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Di antara orang-orang ini, ada orang yang tidak berlatih seni bela diri, ada pejuang bawaan, ada beberapa ahli seni bela diri, sedangkan untuk pekerjaan, ada dokter, pekerja, guru, dan tunawisma. Singkatnya, menilai dari informasinya, si pembunuh membunuh orang dengan sembarangan, dan 34 orang yang meninggal, tidak memiliki hubungan atau kesamaan apapun juga, kata Xia Xiaoying. Fang Yu mengerutkan kening. Dengan cara ini, akan lebih sulit untuk mengetahui tujuan pembunuhan keturunan Istana Xian. Membunuh orang sembarangan, hanya untuk bersenang-senang. Namun sulit untuk membenarkan pengambilan risiko sebesar itu hanya demi kesenangan. Setelah hening sejenak, Fang Yu berhenti berpikir dan bertanya, lembah abadi yang jatuh. Apakah Anda memiliki informasi yang relevan tentang tempat itu? Lembah abadi yang jatuh di Huaibei. Mengenai lokasi ini, saya memang telah menerima informasi yang relevan baru-baru ini. Mohon tunggu sebentar, kata Xia Xiaoying. Setelah beberapa saat, Xia Xiaoying sepertinya telah menemukan informasi tersebut dan berkata, lembah abadi yang jatuh, adalah tanah suci sekte dari sekte Tianxing di Huaibei. Dikatakan sebagai tempat harta karun yang ada di zaman kuno. Ada banyak harta karun langit dan bumi di dalamnya. Itulah mengapa dapat menarik banyak prajurit untuk masuk. Selain itu, alasan mengapa tempat itu disebut lembah abadi yang jatuh, adalah karena tempat itu adalah tempat di mana makhluk abadi tertentu hidup di zaman kuno. Dan tulang abadi, serta peninggalan abadi, terletak di bagian terdalam lembah abadi yang jatuh. Belum ada yang bisa mencapai tempat itu. Karena ini adalah tanah suci sekte, mengapa harus dibuka untuk siapapun? Fang Yu bertanya. Karena situasi di lembah abadi yang jatuh, sangat cocok bagi sekte besar untuk mengirim murid untuk pelatihan, dan sekte yang ingin memasuki lembah abadi yang jatuh untuk mendapatkan pengalaman, harus membayar sejumlah properti ke lembah abadi yang jatuh, yang bisa berupa uang, juga bisa berupa barang-barang seperti ramuan dan senjata ajaib. Kata Xia Xiaoying. Maksudmu, sekte Tianxing membuka lembah abadi yang jatuh demi keuntungan. Kata Fang Yu. Seharusnya begitu. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang sekte dan hal lainnya, kata Xia Xiaoying. Saya mengerti, kata Fang Yu. Satu hal lagi. Sekte lembah abadi yang jatuh dikatakan dibuka setiap 20 tahun, tapi kali ini dibuka 2 tahun sebelumnya. Baru 18 tahun sejak terakhir dibuka, kata Xia Xiaoying. Mungkin dia tidak punya uang di sakunya dan perlu segera mencari uang, kata Fang Yu. Ini adalah informasi yang saya pelajari tentang lembah abadi yang jatuh. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan?
Tanya Xia Xiaoying. Tidak, terima kasih, kata Fang Yu. Setelah menutup telepon, Fang Yu berpikir keras. Lembah abadi yang jatuh. Setiap kali seperti ini, Fang Yu menyesalinya. Dalam 2000 tahun terakhir, perkembangannya begitu tertekan sehingga dia tidak memperhatikan dunia di sekitarnya. Dampaknya adalah, informasi menjadi terhambat dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Hal-hal yang dia ketahui semuanya berasal dari masa lalu dan sama sekali tidak sejalan dengan masa kini. Misalnya, Fang Yu belum pernah mendengar tentang lembah abadi yang jatuh atau gerbang Tianxing. Sial, aku tidak berbeda dengan pria bodoh berusia 18 tahun sekarang. Aku benar-benar menjadi lebih bodoh dari hari ke hari, Fang Yu menepuk kepalanya dan berkata. Namun, Fang Yu masih sangat tertarik dengan lembah abadi yang jatuh. Karena menurut Liu Lianxia dan Xia Xiaoying, ini adalah acara besar bagi semua sekte besar di Huaibei, dan banyak pejuang ingin mendapatkan materi surgawi dan harta duniawi di lembah abadi yang jatuh. Bisa jadi, keturunan Istana Xian juga dapat menerima berita tersebut dan memasuki lembah abadi yang jatuh. Lagi pula, akhir-akhir ini aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku hanya ingin pergi ke sana. Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, seperti terakhir kali aku menemukan pembuluh darah spiritual di Gunung Baichuan. Fang Yu saat ini telah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9955. Jika dia menemukan nada spiritual lain, dia mungkin bisa mencapai level 10.000. Tentu saja Fang Yu sangat yakin, bahwa pernyataan makhluk abadi itu tidak masuk akal. Lembah abadi yang jatuh, tempat di mana makhluk abadi hidup dan bertransformasi. Selama Anda menjadi abadi, Anda tidak bisa lagi tinggal di bumi dan hanya bisa naik ke alam yang lebih tinggi. Dalam hal ini, bagaimana mungkin ada makhluk abadi yang hidup di bumi? Setelah berkomunikasi dengan Xia Xiaoying, Fang Yu keluar dari kamar dan bertanya pada Liu Lianxia, kapan kamu akan kembali ke Istana Suanghan? Besok. Saya tidak akan kembali ke Istana Beku. Kami akan bertemu langsung di depan lembah abadi yang jatuh. Saya mungkin akan pergi ke sana sekitar jam 10 besok pagi, kata Liu Lianxia. Aku ikut denganmu, kata Fang Yu. Di Huaibei, keluarga Chen, aula. Dasar bajingan. Apakah kamu akan memindahkan kepemilikan batu Tiandou seperti ini? Tahukah kamu berapa nilai kumpulan batu Tiandou itu? Seorang pria berpiyama dengan rambut beruban mengutuk pria yang lebih muda di depannya. Orang yang dimarahi adalah Chen Yi, dan orang yang mengutuk adalah ayah Chen Yi dan kepala keluarga Chen saat ini, Chen Nansheng. Chen Yi menundukkan kepalanya, dengan bekas luka yang terlihat jelas di wajahnya, dan berkata, saya tidak punya pilihan. Tahukah Anda seberapa kuat Fang Yu itu? Jika saya tidak menyetujui permintaannya, saya akan dibunuh saat itu juga. Kamu tidak bisa menyerahkan kepemilikan batu Tiandou bahkan jika kamu dipukuli sampai mati. Apakah kamu pikir nyawa orang sia-sia seperti kamu akan lebih berharga daripada kumpulan batu Tiandou itu? Wajah Chen Nansheng pucat, dan dia mengumpat dengan marah. Mendengar ini, Chen Yi menjadi pucat dan terdiam. Chen Nansheng sangat marah hingga dia terengah-engah dan berjalan mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggung. Suasana di seluruh aula sangat khusyuk. Para pelayan yang berdiri di dekatnya menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Batu Tiandou. Batuan Tiandou di pulau itu setidaknya bernilai puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Chen Nansheng tidak dapat menerima pengalihan hak kepemilikan seperti ini. Sialan. Dasar jalang. Seharusnya aku tidak melahirkan anak hilang sepertimu waktu itu. Semakin Chen Nansheng memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia menoleh ke seorang pelayan dan berkata, bawakan aku tongkat. Chen Yi gemetar. Tak lama kemudian, pelayan itu datang membawa tongkat kayu. Chen Nansheng meraih tongkat kayu itu dan mengayunkannya ke tubuh Chen Yi. Chen Yi segera mundur untuk menghindari tongkat itu. Kamu masih berani menghindar. Chen Nansheng mengutuk dan mengejarnya. Nansheng, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, seorang wanita berlari ke aula, bergegas ke depan, dan memeluk Chen Nansheng untuk mencegahnya terus mengejar Chen Yi.
Orang ini adalah ibu Chen Yi, Luanru. Cepat menyingkir. Aku akan menghajar bajingan ini sampai mati hari ini, kata Chen Nan dengan marah. Tidak peduli bagaimana dia melakukan kesalahan, dia tetaplah putramu. Bagaimana kamu tega memukulinya? Kamu lihat dia terluka parah, teriak Luanru. Itulah yang pantas dia dapatkan. Lihatlah Luo'er, lalu lihat pecundang ini. Dia dimanjakan olehmu, kata Chen Nansheng, mendorong Luanru menjauh, dan bergegas menuju Chen Yizhen dengan tongkat. Hentikan. Saat ini, suara lama terdengar. Seorang lelaki tua keluar, diikuti oleh seorang pemuda tampan. Ayah. Melihat lelaki tua itu, ekspresi Chen Nansheng sedikit berubah dan dia meletakkan tongkatnya. Tuan Chen memandang Chen Yi, lalu Chen Nansheng, dan menghela napas. Ayah dan anak membuat keributan, bukankah mereka akan membuat orang lain tertawa? Wajah Chen Nansheng pucat dan dia berkata, aku benar-benar marah. Bajingan Chen Yi ini, dia mengambil Tian Douyan. Saya mendengar semuanya. Tuan Chen melambaikan tangannya dan berkata, masalahnya telah mencapai titik ini, dan Anda tidak dapat mengubah hasilnya, bahkan jika Anda memukulnya sampai mati. Chen Nansheng menatap Chen Yi dengan marah dan berkata, kamu harus memberinya hukuman agar dia ingat lebih lama. Oke. Fokus diskusinya sekarang, adalah bagaimana mendapatkan kembali kepemilikan Tian Dourok, kata Tuan Chen. Saat ini, Chen Luo di belakangnya memandang Chen Yi dan bertanya, saudaraku, kamu baru saja berkata, siapa nama orang yang memaksamu menandatangani kontrak? Fang Yu. Chen Yi berpikir sejenak dan menceritakan semua yang terjadi di pulau itu sebelumnya. Membunuh paus penelan langit sendirian, seharusnya orang itu. Mata Chen Luo sangat dingin. Tuan Chen memandang Chen Luo dan bertanya, apakah Anda kenal orang ini? Ini lebih dari sekedar kenalan, Chen Luo menggelengkan kepalanya. Terakhir kali di Gunung Baichuan, Fang Yu mengambil kesempatan yang semula menjadi miliknya. Sejak saat itu, Chen Luo menganggap Fang Yu sebagai musuh yang harus dibunuh. Chen Luo, sebagai orang yang terlahir kembali, tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak keberuntungannya. Serahkan masalah ini padaku, kata Chen Luo dingin. Aku akan membunuh orang ini. Keesokan paginya, Fang Yu dan Liu Lianxia meninggalkan Nandu dan menuju ke lembah abadi yang jatuh. Perjalanannya tidak jauh. Mereka berangkat jam 8, dan pukul 10 mereka berdua telah sampai di depan gerbang lembah abadi yang jatuh. Saat ini, ada beberapa tim yang berdiri berjauhan di depan gerbang gunung, dan setiap tim beranggotakan sekitar 10 orang. Itu harusnya adalah murid dari berbagai sekte besar. Liu Lianxia melihat sekeliling, mencari gurunya Su Lengyun. Segera, dia melihat posisi Su Lengyun dan berlari mendekat. Guru! Teriak Liu Lianxia. Su Lengyun berbalik dan melihat Liu Lianxia terlebih dahulu, tapi segera menyadari Fang Yu berdiri di belakang Liu Lianxia. Kakak Yu, kenapa kamu ada di sini? Su Lengyun tampak bahagia dan berjalan melewati Liu Lianxia menuju Fang Yu. Bab 260. Akhir-akhir ini aku tidak punya pekerjaan lain, jadi aku hanya berjalan-jalan saja. Jawab Fang Yu. Apakah kamu juga ingin memasuki lembah abadi yang jatuh? Su Lengyun bertanya dengan mata indahnya yang bersinar terang. Tentu saja, jawab Fang Yu. Guru, kamu sudah keterlaluan. Melihat Su Lengyun telah melupakan murid kesayangannya ketika dia melihat Fang Yu, Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah dan sangat cemburu di dalam hatinya. Su Lengyun berbalik dan tersenyum, kupikir kamu akan terlambat, tapi aku tidak menyangka kamu datang tepat waktu. Liu Lianxia memeluk dadanya dan membuang muka. Pada saat ini, lusinan murid istana Suanghan yang berdiri tidak jauh di belakang mereka, semua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Sama seperti Liu Lianxia, mereka sangat terkejut melihat Su Lengyun mengobrol begitu baik dengan seorang pria. Mereka semua tahu betapa Su Lengyun membenci pria di masa lalu. Liu Lianxia berjalan kembali ke kelompok murid, dan banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Saudari muda Liu, siapa pria ini? Mengapa guru sepertinya akrab dengannya? Lebih dari sekedar keakraban.
Lihat betapa bahagianya guru mengobrol dengannya. Dia selalu tertawa. Ya, saya sudah lama tidak melihat guru tersenyum begitu bahagia. Liu Lianxia memandang Fang Yu dengan marah dan berkata dengan marah, orang ini bernama Fang Yu, dan dia adalah kenalan lama guru. Itu dia. Saya juga tidak tahu sisanya. Kenalan lama. Sejauh yang mereka tahu, Su Lengyun sepertinya telah memasuki istana beku ketika dia berusia kurang dari 10 tahun, dan dia seharusnya hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang di luar. Fang Yu ini adalah kenalan lama guru. Mungkinkah dia adalah teman bermain guru ketika dia masih kecil? Tapi Fang Yu ini terlihat jelas lebih muda dari guru mereka. Sekelompok murid perempuan bingung. Haha, kamu tidak bisa memahaminya bukan? Aku juga tidak bisa memahaminya, kata Liu Lianxia. Pintu masuk lembah abadi yang jatuh terlihat relatif sempit, dengan 2 barisan pegunungan di kedua sisinya, mengelilingi seluruh lembah abadi yang jatuh. Tanahnya hijau dan penuh kehidupan. Dilihat dari kejauhan, di antara kabut tipis, Anda juga bisa melihat gunung-gunung lain di lembah, dan jalan-jalan lain yang dipisahkan oleh pegunungan. Area internal lembah abadi yang jatuh, jelas tidak kecil. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Fang Yu bertanya. Ya, 18 tahun yang lalu, guruku juga membawaku ke sini untuk berlatih, kata Su Lengyun. Berapa umurmu saat itu? Mengapa kamu ikut berlatih? Fang Yu bertanya dengan heran. Su Lengyun membelai rambut biru di depan keningnya, menatap Fang Yu, dan berkata, guru tidak mengizinkan saya masuk pada saat itu, tetapi saya menangis dan ingin mengikutinya. Kenapa? Fang Yu bertanya. Aku ingin menjadi lebih kuat dengan cepat dan keluar mencarimu, kata Su Lengyun lembut. Fang Yu tersenyum canggung dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, berkata, apakah benar-benar ada banyak harta surga dan bumi di lembah abadi yang jatuh? Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak bahan obat langka di lembah abadi yang jatuh. Tetapi biaya yang diperlukan untuk memasuki lembah sudah sebanding dengan nilai bahan obat ini. Dengan kata lain, bagi Sekte Tianxing, membuka lembah abadi yang jatuh sekali adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, ya, tapi alasan mengapa kami pergi ke lembah abadi yang jatuh sebenarnya bukan untuk menemukan materi surgawi dan harta duniawi. Su Lengyun menoleh dan melihat ke lembah abadi yang jatuh. Tujuan utamanya adalah untuk melatih para murid sekte. Jalan pegunungan di lembah abadi yang jatuh terjal dan panjang. Selama perjalanan, Anda mungkin menghadapi racun asap, berbagai binatang buas, dan bahkan monster. Semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi risikonya. Saat itu, guruku memimpin 10 murid kami, dan mereka mungkin hanya memasuki sepertiga jalan menuju lembah abadi yang jatuh, dan kami tidak berani melangkah lebih dalam. Fang Yu mengangguk dan melihat sekeliling. Jelas ada tim dari beberapa sekte di sekitar, dan susunan staf masing-masing tim juga sangat jelas. Mereka semua adalah tetua atau master di tingkat master, memimpin lebih dari selusin murid, mengenakan pakaian seragam. Misalnya, murid perempuan di istana beku semuanya mengenakan jubah putih. Banyak murid sekte di sekitarnya memandang istana Suanghan dari waktu ke waktu dengan ekspresi berbeda. Di dunia seni bela diri di mana yang kuat dihormati, sekte yang hanya menerima murid perempuan memang jarang terjadi. Bukankah lembah abadi yang jatuh sangat terkenal? Kenapa aku merasa tidak banyak orang di sana? Fang Yu bertanya. Banyak sekte telah memasuki lembah abadi yang jatuh pada gelombang pertama. Kami adalah gelombang kedua dan baru bisa memasuki lembah pada pukul 10.30, kata Su Lengyun. Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Hei, bukankah ini istana Tuan Su? Lama tidak bertemu. Setelah beberapa saat, suara laki-laki terdengar. Fang Yu menoleh dan melihat seorang pria berjanggut berjubah hijau, berdiri di atas tumpukan batu tidak jauh dari sana, menatap Su Lengyun dengan senyuman di wajahnya. Pria ini adalah seorang biksu dalam tahap alkimia, juga dikenal sebagai Wu Zun. Di belakangnya, ada juga selusin murid yang berdiri. Mata indah Su Lengyun penuh rasa jijik. Pria itu memandang Su Lengyun,
lalu ke Fang Yu yang berdiri di sampingnya, matanya sedikit bergerak. Kudengar Tuan Istana Su membenci laki-laki, kan? Kalau begitu adik laki-laki ini, oh, dia pasti kerabatmu, kan? Pria itu berkata sambil tersenyum bercanda. Su Lengyun mengerutkan kening, menoleh untuk melihat pria itu, dan berkata dengan dingin, Pang Tao, kuharap kamu bisa diam. Senyuman di wajah Pang Tao tetap tidak berubah dan dia berkata, dia memang Ratu Salju. Ucapannya sangat dingin dan menakutkan. Murid Istana Suanghan juga terlihat jelek saat ini. Pang Tao ini adalah kepala sekte Gosauk dan musuh bebuyutan Istana Beku. Perseteruan antara kedua sekte ini dimulai 1 generasi lalu. Wajah cantik Su Lengyun dingin dan dia tidak mau memperhatikan Pang Tao. Pang Tao tersenyum dingin, menatap murid perempuan di belakang Su Lengyun, dan berbalik. Sekelompok murid di belakangnya menatap Liu Lianxia di antara murid perempuan dengan mata bersinar. Wanita itu sangat cantik. Ya, aku juga memperhatikan ada murid perempuan cantik di Istana Suanghan. Alangkah baiknya jika aku bisa bersamanya. Sekelompok murid laki-laki menatap tajam, mata mereka penuh panas. Siapa yang Anda bicarakan? Pada saat ini, Pang Tao tiba-tiba menghampiri para murid dan bertanya. Guru, kami, wajah para murid sedikit berubah dan mereka tidak berani berbicara. Menurutmu, apakah ada banyak wanita cantik di Istana Suanghan di seberangnya? Saat itu, Pang Tao tiba-tiba tersenyum dan berkata. Ya, jawab murid-murid itu. Haha, setelah kita memasuki lembah nanti, bukan berarti kita tidak punya kesempatan. Pang Tao menjilat bibirnya, matanya berbinar. Guru, apa maksudmu? Seorang murid bertanya dengan mata terbuka lebar. Lembah abadi yang jatuh sangat berbahaya, bukankah normal jika sebuah sekte mengalami kecelakaan? Pang Tao berkata sambil tersenyum sinis. Waktu berlalu, dan dari waktu ke waktu, beberapa tim sekte datang ke lembah abadi yang jatuh. Salah satu sekte menarik perhatian Fang Yu. Para murid sekte ini mengenakan seragam jubah hitam, dengan wajah serius dan berdiri tegak. Di depan para murid, berdiri seorang wanita anggun. Jubah hitam yang ramping menonjolkan sosoknya. Wajahnya ditutupi kain kasa, sehingga wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Fang Yu adalah, kelompok orang ini memancarkan aura jahat. Tubuh seseorang penuh dengan roh jahat, pertama karena teknik yang dipraktekkan orang tersebut. Dan kedua, orang tersebut telah membunuh banyak orang. Menurut pendapat Fang Yu, kelompok orang ini kemungkinan besar adalah yang pertama. Orang-orang dari sekte ini berdiri di ruang terbuka di depan lembah abadi yang jatuh. Lingkungannya kosong, tapi tidak ada yang berdiri. Ini adalah sekte Yinsa yang terkenal kejam di wilayah Huaibei. Dikatakan bahwa teknik yang mereka praktekkan berhubungan dengan orang mati, oleh karena itu, banyak sekte menganggap sekte Yinsa sebagai sekte budidaya jahat dan tidak mau menghadapinya. Su Lengyun berdiri di samping Fang Yu dan memperkenalkan dengan suara rendah. Sekte Yinsa, karena ini adalah sekte budidaya yang jahat, mengapa asosiasi seni bela diri tidak mempedulikannya? Fang Yu bertanya. Memang benar banyak sekte yang mengeluh dan meminta agar sekte Yinsa dilarang. Namun, asosiasi seni bela diri telah menetapkan, bahwa sekte Yinsa bukanlah sekte budidaya yang jahat, jadi masalahnya masih belum terselesaikan, kata Su Lengyun. Pada saat ini, sepertinya dia mendengar percakapan antara Fang Yu dan Su Lengyun. Wanita dari sekte Yinsa tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Yu dan Su Lengyun. Wajah Su Lengyun sedikit berubah. Fang Yu, bagaimanapun, tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan persahabatan. Tapi pihak lain tidak menanggapi. Setelah melihat Fang Yu, dia menoleh lagi. Seiring berjalannya waktu, sudah ada 10 tim sekte yang berdiri di depan lembah abadi yang jatuh, menunggu untuk memasuki lembah. Fang Yu menggunakan kesadarannya untuk segera melewati semua orang di dekatnya, dan tidak menemukan kehadiran yang mencurigakan. Sepertinya, keturunan Istana Xian belum datang ke sini.